Untuk memulai kelas kita siang hari ini, kita akan berdoa. Yang memimpin doa adalah Jose. Ayo Jose, silakan. Terima kasih Jose. Kita mau belajar Akademi Firman dan teman-teman juga tuh mau. Dan semoga internet lancar dan belajar dengan baik. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Jose. Oke. Kita presensi dulu ya. Christian. Ada, Mister. Ya, Daniel. Ada, Mister. Oke. Gracelyn. Hadir, Mister. Jeremia. Ada, Mister. Jessica. Ada, Mister. Jose. Hadir, Mister. Kasih. Hadir, Mister. Lucy. Ada, Mister. Maxwell. Hai Maxwell. Maxwell ada ya. Vicky Joy. Vicky. Hadir, Mister. Vinci. Hadir, Mister. Ya, Stanley Champion. Hadir, Mister. Travis. Travis yang tadi ada Travis, tiba-tiba hilang. Fiona izin ya. Xavier. Halo Xavier. Mana Xavier ini? Kok ada kameranya? Xavier? Nggak kelihatan Xavier. Mr. Firman nggak lihat. Yuk kameranya diturunkan. Yuk Xavier. Yoel. Hadir, Mister. Oke. Xavier stay ya, stay di situ ya. Karena kan kelas sudah dimulai harus stay. Nggak kelihatan juga itu. Kameranya nggak kelihatan, itu melihat ke atas itu. Ya, ayo ditaruh dengan benar. Nggak boleh ke sana kemari ya, sepanjang kelas semuanya seperti itu. Kalau kelas sudah dimulai, maka semuanya harus stay di depan kamera. Ya, seperti itu ya. Oke, Travis tadi mana Travis? Travis yang mana? Nggak ada. Quincy. Ya, saya dimatikan kameranya. Nah, bukan matiin kameranya, tadi dipinjam Mama. Oh, oke. Ya, oke. Nah, jadi minggu lalu itu kan kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus menjadi anak-anak itu yang memilih dengan tepat. Oke, jadi memilih tidak boleh keliru, harus tepat. Karena kalau salah, maka bisa mendatangkan kerugian, ya, bisa membuang-buang waktu, bisa juga membuat kita kecewa. Nah, sedangkan kalau kita memilih dengan benar, dengan tepat, maka itu akan banyak berguna. Berguna bagi kamu dan berguna juga bagi orang lain. Nah, makanya kalau memilih sesuatu itu harus hati-hati, harus dilihat dulu, harus diamati dulu. Ya, misalnya temanmu mengajak kamu melakukan sesuatu harus dipelajari. Tidak boleh langsung mengatakan yes, katanya supaya menjadi teman baik, katanya. Tetapi kalau itu salah bagaimana? Maka
Kalau sudah salah, yang tinggal ada biasanya tinggal penyesalan. Nah, karena itu sebelum ada penyesalan, maka harus berhati-hati. Oke, sama seperti kamu membeli kemarin itu kan, Mr. Firman memberi ilustrasinya adalah ketika kamu membeli buah, maka pasti dicek-cek dulu, diambil dulu buahnya, dilihat-lihat, apakah buahnya sudah busuk, apakah sudah lembek, apakah sudah ada yang luka atau apa. Pasti tidak mau yang seperti itu, mengambilnya yang bagus. Begitupun kalau disuruh memilih, kamu pilih apa? Belajar atau main game? Maka harus dipikirkan, harus diingat-ingat, kalau main game katanya supaya otaknya cerdas, ya boleh, betul. Tetapi kan saya adalah murid, maka saya harus belajar. Tugas saya adalah belajar. Kalaupun saya harus main game, ya harus ada waktunya sebentar saja, tidak usah lama-lama. Supaya ada waktu untuk belajar. Nah, ini namanya memilih dengan tepat. Ya, tidak salah memilih. Oke. Mau ke toilet. Ya, silahkan. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas yang lain lagi. Ini adalah bagaimana anak-anak itu bertindak ya atau berperilaku dengan tepat dan juga benar. Oke, tidak melakukan sesuatu hal yang keliru. Nah, kalau misalnya Mister, kalau tiba-tiba saya tidak sengaja saya melakukan kesalahan dan itu juga adalah dosa, terus apa yang harus saya kerjakan? Nah, ini yang kita harus bahas ya. Apa yang harus dikerjakan dan apakah boleh karena saya bisa menyelesaikannya, ya besok-besok saya lakukan lagi yang sama. Oke, kita mau belajar itu hari ini ya, dengan judulnya mengaku dosa dan juga mengakui kesalahan. I want to pee. Go ahead, Christian. Jadi setiap manusia itu, setiap anak-anak itu juga guru, itu pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan atau berbuat dosa. Maka apa yang harus dilakukan? Ya ini sesuai dengan judulnya ini, mengaku atau mengakui. Itu sama ya. Jadi kalau sudah melakukan ya harus berani, itu namanya baru orang berani. Berani berbuat, berani juga mengakui. Atau berani bertanggung jawab. Ya kalau sudah terjadi kesalahan. Nah, kali ini kita mau lihat contoh, mau lihat ilustrasi dari seorang anak. Ya, seorang anak ini dia menunjukkan contoh sikap. Ya, bagaimana kita menjadi anak-anak yang berani bertanggung jawab, berani mengakui, tidak menyembunyikan kesalahan karena takut dimarahi, tetapi justru karena dia mau belajar, ya sudah. Kalau saya salah, saya mengakui, toh nanti ada yang mengajari saya. Ada yang memberitahu, oh ternyata begini salah, yang benar itu seperti ini. Oke, Safir ada di mana sekarang? Halo Safir. Safir yuk, diperbaiki dulu kameranya yuk. Ditekuk lagi, nggak kelihatan Mr. Firman itu. Cuma melihat rambut aja. Dibenarkan dan kamu stay di situ ya. Semua anak-anak dibiasakan ya, stay di tempat duduknya, tidak boleh warawiri mematikan kamera lalu pergi kemana dulu. Oke, sepanjang proses belajar mengajar ya harus disiplin. Ya, itu ada nilainya tersendiri juga, disiplin kalian bagaimana, kerapiannya kayak gimana, rajinnya seperti apa. Champion, kameramu kok mati champion? Ya, jangan tunggu dipanggil baru hidup lagi ya. Itu tidak baik. Oke, kita lanjut ya. Kita mau lihat ceritanya. Ini ada pertanyaan. Ketika kamu melakukan hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, kamu harus bagaimana? Oke, yang kedua, ketika kamu melakukan kesalahan, apakah kamu takut ketahuan orang lain? Oke, coba yang nomor 1 dulu, coba Yoel.
Ya, Mister. Ketika kamu diminta melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, apa yang kamu kerjakan? Ditolak. Contohnya, Ditolak, Mister. contohnya apa? Contohnya apa? Coba sebutkan. Kalau disuruh bohong ya, Pak. Ya, good, bagus. Ada yang lain lagi, Gracelyn? Kalau disuruh melakukan yang nggak baik, nggak diikuti. Ya, good. Christian? Christian, bagaimana? Ketika kamu melakukan hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, kamu harus bagaimana? Meminta maaf. Oke, meminta maaf, mengakui, ya, sama. Oke. Nah, jadi ada dua hal ya. Kalau masih ditawarkan, jawabannya seperti Yoel dan Gracelyn. Kalau masih ditawarkan. Tetapi kalau sudah melakukan, tidak usah dulu, nanti baru ada waktunya menulis. Lalu kalau sudah terlanjur melakukan tidak sengaja misalnya, oh tidak sadar Mister, lalu saya jadi ngomongnya kasar, tidak baik, apa yang kamu lakukan? Atau waduh karena udah terlalu lapar misalnya, terus mengambil makanan yang disimpan yang seharusnya tidak boleh dimakan dulu, atau itu adalah miliknya saudaramu. Lalu karena kamu terlanjur ambil, apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf. Yang pertama minta maaf. Ya. Oke. Yang paling pertama itu adalah kamu harus mengakuinya dulu. Oke, harus jujur gitu loh. Harus ngomong ke orangnya tadi itu, saya enggak kuat, saya sudah lapar. Terus kebetulan saya lihat ada makanan di situ, saya ambil. Jadi kita harus jujur memberitahu. Ya, harus diberitahu. Meskipun mungkin dari awal niatnya mau minta tapi ternyata lupa. Udah diambil duluan. Maka harus jujur, yang paling perlu itu jujur. Beritahukan lalu minta maaf. Dan kalau itu kamu bisa ganti ya diganti. Misalnya itu makanan, oke deh saya ganti ya. Saya belikan kamu juga ya. Penggantinya itu baru namanya karakternya seorang anak Allah. Nah, bisa melihat. Kemudian yang kedua, ketika kamu melakukan kesalahan, apakah kamu takut ketahuan orang lain? Siapa yang seperti ini? Angkat tangan. Siapa yang seperti yang kedua ini? Ya harus jujur loh ya. Ini kan untuk belajar, bukan untuk menghukum kalian. Enggak. Siapa yang mengalami seperti ini? Melakukan kesalahan, takut ketahuan orang lain. Mister Jeremy kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya Mister. Ya, enggak apa-apa kan kita masih belajar. Jeremy jujur, Kasih jujur, Lucy juga jujur. Yang lain ini bagaimana? Apakah tidak takut sama sekali? Aku juga Jeremy kadang-kadang. Nah iya, apakah kalian tidak takut sama sekali? Ini hanya kayak begini loh, Mister. Jika membuat kesalahan, takut sih menit-menit kemudian. Enggak terlalu loh, Mister. Kalau enggak terlalu takut sama aja. Oke, sebentar satu-satu. Coba tadi saya dengar Yoel. Bagaimana Yoel? Enggak terlalu takut. Enggak terlalu takut. Kalau Gracelyn? Sebenarnya agak takut sih, Mister. Tapi kan kalau nggak ngomong, ya nanti Mister ada sesuatu kan. Go ahead, Joel. Oke, siapa lagi yang mau coba jawab ini coba? Siapa lagi yang seperti itu? Kalau melakukan kesalahan, apakah terlalu Mister? Tapi tetap bilang Mister. Nggak terlalu takut, tapi tetap bilang Mister. Kenapa?
Nggak terlalu takut, tapi tetap bilang. oh tetap diulang. Oh, Christian? Tetap bilang. Tetap bilang. Oke, good. Christian? Terlalu takut. Oke. Nah, jadi hampir semua kita itu ketika melakukan kesalahan itu pasti ada takutnya. Ya toh? Pasti takut. Meskipun ada juga yang tidak terlalu takut, tapi ya tetap ada rasa takut. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kamu takut ini kamu memberitahukan, kamu jujur apa tidak? Nah, ayo siapa yang pernah kasih tahu, Mister. Tetap kasih tahu. Ada enggak yang menyembunyikan? Tahu jujur, Mister. Ya, ada enggak yang menyembunyikan? Udah salah terus dia enggak mau ngomong, takut katanya. Akhirnya sampai lama disimpan. Siapa yang kayak gitu? Enggak, Mister Jeremy enggak, tapi enggak, Mister Maxwell buat kesalahan. Ya, menit-menit kemudian dikasih tahu kesalahannya. Gitu. Iya. Terus enggak takut di apa? Dimarahi. Kadang-kadang malu atau takut. Kadang-kadang. Gitu. Ya, oke. Nah, kali ini kita belajar ini anak-anak, yaitu ketika kita melakukan kesalahan, meskipun kita itu ada rasa takutnya, ya harus berani mengakuinya. Namanya manusia itu masih bisa bersalah, tetapi asal jangan disengaja. Nah, yang keliru itu adalah sengaja melakukan kesalahan, sengaja terus. Kalau salah sekali, 2 kali tidak apa-apa, asal belajar besoknya tidak melakukan yang sama. Nah, kalau sudah bersalah lalu apa? Jangan sembunyi. Kita harus terus terang atau berbicara dengan jujur. Ya, tadi saya memakai barang ini terus tidak sengaja jatuh, rusak. Tadi saya memakai gelas di dapur, tidak ada orang, jatuh, pecah. Terus apa yang harus saya lakukan? Jangan lari. Kamu lari ya nanti pecahannya nusuk orang. Yang dikerjakan adalah berani. Kamu bersihkan, ya diambil gelasnya, ditaruh di kardus atau kresek, dimasukin ke tong sampah untuk dibuang. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Ya beritahu kepada orang tua, "Mah, saya minta maaf. Tadi saya pakai gelas kaca, terus jatuh deh, terus pecah." Ya kita kasih tahu itu kelalaian kita. Mungkin kamu tidak fokus, akhirnya pecah. Mister, dia mau tanya, Mister. Ya. Kalau pas nyapu yang tertutup kita sendiri gimana? Pas nyapu kenapa? Pas nyapu belingnya itu kena kakinya. Nah, ya itu. Pas nyapu terus kena kita itu karena apa coba? Karena kita takut membereskannya, takut ketahuan. Itu akibatnya bisa seperti itu. Coba kalau dia misalnya gelasnya jatuh pecah, langsung dibereskan atau langsung ngomong, "Mah, ini gelasnya pecah, saya minta maaf, minta tolong, saya mau bersihkan tapi saya takut dibantu," misalnya, atau mbaknya misalnya. Nah, itu baru namanya anak yang berani. Kita kan mau belajar jujur, berterus terang, tidak menyembunyikan apapun. Ya, misalnya ada lagi nih. Ternyata waktu ulangan dapat nilainya cuma 60 misalnya. Disembunyiin kertasnya atau dirobek supaya mamanya enggak lihat. Menurut kalian ini bagus apa enggak ya? Bagus apa tidak? Enggak. Tapi siapa yang pernah melakukannya? Sekarang kan jadi online, jadi nanti nilainya dikirim di HP-nya Mami, jadi nggak bisa di-delete. Kan kadang-kadang begitu, kadang-kadang enggak. Coba angkat tangan siapa yang kan kalau online kan dikirim ke HP-nya Mami. Ya, kalau yang secara kertas gitu, yang offline, siapa yang pernah melakukan itu? Begitu dapat nilai jelek disembunyikan, ayo angkat tangan. Mister Koko.
Aku nggak pernah juga. Kokoku pernah, Mister Kokoku. Oh Waktu gitu. di sekolahan, ya itu nilai dapat jelek disimpan di loker. Kokoku pernah. Nah, itu loh ya. Jadi bukan tidak mungkin anak-anak itu nanti bertumbuh lebih besar. Bisa terjadi seperti itu. Sudah bersalah nih. Merasa dia bersalah karena memang tidak belajar terus dapat nilainya jelek sekali. Akhirnya ya takut juga, takut diketahui sama orang tua, disembunyikan nilainya. Akhirnya sewaktu-waktu ketahuan, kena deh. Nah, artinya apa? Seperti itu pun harus diakui aja, dibilang aja ya. Mungkin karena saya memang kurang belajar, saya mau belajar lagi. Saya dapat nilainya memang cuma sebegini nih. Ya mungkin papa mama marah tidak apa-apa, itu kan supaya kalian belajar, supaya kalian berubah. Ya kalau takut dimarahi gimana dong? Tak bisa berkembang, tak bisa maju kalau takut dimarahi. Hai champion, kameramu kok mati? Yuk champion dinyalakan. Ya, yuk semuanya menyala. Oke, kita mau mendengarkan cerita ya. Ada sebuah cerita nih. Judulnya itu adalah biola kecil milik kakek. Nah, ini ceritanya cukup terkenal ya. Oke. Nah, sebentar ya. Mister tadi mau bilang biola kecil milik biola kakek milik kecil. Enggak kok. Oke. Nah, ini ya. Ini nanti nulis nggak, Mister? Ya, nanti. Masih lama toh? Ada seorang bernama James, anak kecil. Kemudian dia pada waktu itu berulang tahun yang ke-9 atau umurnya 9 tahun. Kalian umurnya berapa? 8. Mister. 8. Berarti nanti pas kelas 4 Kita Jeremy 8 Mister 2021 Oke. April ini umur 9. Oh, ya ada. Naik itu naik 1 umur. Kalau setiap kelasnya naik 1 umur. Oh, Setiap berarti kelasnya naik 1 kelas lagi, terus umurnya naik 1 lagi. ya berarti si James ini kurang lebih seumuran kalian, lebih besar sedikit. Waktu itu dia berulang tahun yang ke-9. Nah, kemudian ayahnya memberikan biola, warisan kakek yang berharga sebagai hadiah ulang tahun. Ini pasti sangat berharga karena kan warisan kakek ke orang tua diwariskan ke anaknya lagi. Ini pasti dijaga, sangat dirawat. Esoknya James dengan semangat pergi ke tempat les biola. Dia telah menguasai bagaimana menaruh jari di atas senar dan menggesek biola. Nah, dia sudah mulai belajar pada waktu itu. Suatu hari ketika akan mengembalikan biola ke kotaknya, tidak sengaja dia menjatuhkannya ke lantai. Wah, apa yang terjadi? Pasti pecah dong. Mungkin pecah atau retak. Dia menahan nafas, membuka kotak dan melihat 4 senar berpindah dari tempatnya. Pasti dong, pasti bergeser. Dia tidak berani melihat lagi, lalu segera menutup kotak biola dan mengembalikan ke raknya. Nah, tadinya itu biolanya itu ada di dalam rak. Nah, terus karena dia ketakutan, dikembaliin lagi. Sudah 3 hari biola rusak. James tidak berani memberitahu ayah ibu. Tetapi hatinya terasa makin berat. Jadi ya karena dia menyimpan seperti itu, dia belajar pun kayak kepikiran terus. Jadi kayak enggak semangat, takut terus, pasti takut. Tidak konsentrasi belajar. Ingin memberitahu ayah ibu tetapi kaki serasa dipaku. Tidak bisa melangkah. 2 hari berlalu pula, besok adalah waktu kelas biola. Nah, kan tidak bisa disembunyikan lagi nih, karena waktunya kelas biola. Kalau tidak ada kelas biola, mungkin masih bisa disembunyikan, karena kan tidak bakalan dipakai.
Tetapi waktunya sudah datang. Hari ini harus membereskan perkara ini karena les biola akan dilaksanakan. Teman-teman bermain bola di bawah. James paling senang kegiatan ini. Dia paling suka bermain bola, tetapi kali ini kayaknya berbeda. Teman-teman mengundangnya, tetapi James tidak bersemangat sama sekali. Kalian lihat ya, orang yang menyimpan kesalahan itu susah, tidak leluasa, takut-takutan terus. Menjelang malam, ayah pulang bekerja. Ibu menyiapkan hidangan kesukaan James. Namun James sedikit pun tidak berselera. Waduh, kasihan juga ya. Karena saking takutnya, ya makannya juga tidak berselera. Setelah makan, James naik ke kamar. Dia ingin tidur. Tetapi dia diingatkan harus berdoa. Nah, dia ada kebiasaan yang bagus ya. Jadi sebelum tidur, dia selalu berdoa. Ini kebiasaan yang sangat baik. James pun taat, dia mengikuti, dia berlutut berdoa, Tuhan, bantulah aku bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itu doanya singkat saja. Setelah berdoa dia merasa lega karena tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi setelah dia berdoa mungkin Tuhan sudah memberikan seperti perasaan, oh James, kamu harus mengakui James, ini tidak baik. Nah, akhirnya dia merasa lega. Oke, champion, kameramu kok mati lagi champion, ayo dinyalakan. Yes, oke. Sudah siap ya, kita lanjutkan ceritanya ya, jangan dimati-matikan ya. Nah, akhirnya si James ini membawa biola yang tadi sudah rusak itu ke bawah, ke lantai bawah. Dia sudah berani, karena dia sudah berdoa, dia sudah mengakuinya juga di hadapan Tuhan. Ketika ayah melihat, dia tertawa. Ayahnya bilang begini, kau ingin memainkan sebuah lagu? Katanya, beberapa hari ini kau tidak berlatih. Kami khawatir kau tidak suka biola lagi, katanya. Katanya papanya itu jangan-jangan si James ini kok tidak pernah latihan, jangan-jangan tidak suka biola lagi. Apa dia lebih suka bola atau apa begitu? Kemudian datanglah waktunya, tibalah waktunya, dia beritahu kepada ayahnya, aku telah merusakkan biola, tidak berani memberitahumu, aku sungguh menyesal. James kemudian dijawab sama ayahnya, itu kan dia sudah mengakui, dia sudah berani. Terus ayahnya bilang, ayah itu senang kamu berterus terang. Mari aku beritahu caranya. Ayah menemukan penyangga senar dari dalam kotak, meletakkan kembali ke atas biola, lalu mengetakkan setiap senar. James tahu ayah pasti akan memainkan biola. Ayah berkata, berikan penggeseknya, ayah akan memainkan sebuah lagu. Nah, jadi sebenarnya bisa diperbaiki, tetapi karena dia menyembunyikan kesalahannya, maka beberapa hari itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia jadi berat, dia jadi susah hati, mungkin mengerjakan tugas juga tidak fokus jadinya. Itulah yang terjadi. Ternyata gampang saja tuh kalau diberitahu. James kaget, ayah telah memperbaiki biola. Ayah berkata, biola jatuh sehingga penyangga senar lepas dan senar menjadi kendor. Sekarang semua senar sudah ketat. Boleh digesek kembali. Kalau kamu lebih awal memberitahu, bukankah kamu sudah tenang dari kemarin-kemarin? Ya, semakin menunda masalah akan semakin sulit menyelesaikan. Di bawah terang, masalah dengan sendirinya terselesaikan karena masalah ada di dalam kegelapan. Oke, jadi masalah, kesalahan yang disimpan-simpan itu ada di dalam kegelapan namanya. Kalau kita membereskannya itu namanya ada di dalam terang, kita mengakuinya. Itulah yang terjadi, kan gampang sebenarnya. Penyangga senarnya itu jatuh ke dalam kotaknya, kan bisa diambil. Atau jatuh ke dalam tasnya itu.
Ya cuma karena dia tidak mau mengakui, panik duluan, disimpan terus, akhirnya dia tidak tahu caranya. James sudah tidak merasa berat lagi. Ya akhirnya dia mengerti sekarang cara menyelesaikan masalah adalah tidak menutupi kebenaran, dengan jujur memberitahu keadaan yang sebenarnya. Oke. Nah, jadi James itu memberi pesan nih buat anak-anak semua nih, bahwa harus dengan jujur memberitahu keadaan yang sebenarnya, jangan ditutup-tutupi. Ya, dengan memberitahu seperti itu kamu akan senang, kamu akan lega. Waduh, tadinya itu saya sudah takut loh. Saya tidak bisa juga kalau ketemu sama papa, rasanya itu kayak takut gitu loh. Kayak sembunyi-sembunyi. Akhirnya sekarang karena mengakui, wah, hatinya sudah senang. Nah, anak-anak mungkin pengalaman ini belum dialami hari ini, tapi mungkin nanti bisa terjadi. Maka pesannya Mr. Firman adalah, ingat, ketika kamu melakukan kesalahan yang tidak dilihat oleh siapapun, kamu harus mengakuinya. Apalagi kalau itu urusannya sama orang-orang di sekitarmu. Ya, urusannya dengan papa mama ada kaitannya, ya harus diberitahu. Meskipun mereka tidak lihat sebenarnya. Itu baru namanya orang yang jujur. Ya, orang yang bertanggung jawab. Dia tidak akan menyembunyikan kesalahannya. Oke. Ini ada ayat Alkitab nih. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wah, oke. Oke, sekarang kita selingi dulu. Ayo kalian catat ini dulu ayat Alkitabnya. Ayat Alkitab sama tulisannya. Ya, sama isinya ditulis semuanya ini tulisan yang ada di sini. Yuk dicatat dulu, kita selingi dulu. Hai Maxwell, kameramu mati Maxwell. Ayo dinyalakan lagi. Maxwell. Hai Max. Maxwell kemana ini? Tidur apa gimana nih? Ngambil kertas, Mister. Ngambil kertas mau nulis. Oke, ya jangan hilang ya. Harus memberitahu ada kemana. Oke. Ini Mister. Iya, ini dicatat yuk. Sudah belum? Sudah. Belum. Yuk, yang belum diselesaikan yuk. Sudah, Mister. Ya. Sudah. Belum, Mister. Oke. Yang belum selesai, ayo silahkan dilanjut dulu. Sudah. Selesai. Semuanya sudah?
Sudah selesai. Sudah semua ya? Oke, kita lanjut dulu. Allah itu suka kalau kita jujur. Ya. Tuhan kita itu suka kalau kita jujur dan tulus. Mister, tadi aku belum selesai, Mister. Kenapa? Tadi aku belum selesai, Mister. Ya, Mister tanya enggak jawab Nih. Mister tanya tapi katanya sudah tidak ada yang menjawab. Maxwell jangan dimatikan. Miss. Sudah semua belum? Mister. Mister, tapi yang halaman nanti selanjutnya nanti terus gimana? Enggak apa-apa, ini dulu. Selesai belum ini? Kalau selesai ya udah. Mickey Joy sudah belum? Hai Mickey Joy. Mickey sudah belum? Sudah, Mister. Yuk lanjut. Ya ini ya. Tuhan itu suka orang jujur dan tulus. Tidak pura-pura dan menutupi keadaan. Tidak usah. Seringkali ketika kita datang ke hadapan Allah yang adalah kasih dan terang ini, maka Dia akan menerangi hati kita. Tuhan kan tahu kalau misalnya kita itu menyembunyikan sesuatu, kan Tuhan yang paling tahu. Mungkin papa mama tidak tahu, mungkin guru tidak tahu, mungkin temanmu tidak tahu. Tetapi Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu semuanya. Jadi tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan. Ya, dan kita mengaku dosa kita berdasarkan terang yang kita terima dari Tuhan melalui doa. Maka kita akan menerima pembasuhan darahnya dan pengampunan atas segala dosa kita. Kalau mau diampuni sama Tuhan, ya harus mengakui dulu. Harus dikasih tahu dulu. Kita kan sering salah, sering melakukan dosa. Kalau mau diampuni, harus kasih tahu dulu. Itu semuanya ditulis. Enggak usah. Nah, ini adalah poin yang menjadi pelajarannya. Ya, yang pertama, ya, Mr. Firman coba jelaskan dulu. Yang pertama itu sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan dan berdoa hingga Tuhan memenuhi kita. Kenapa kok Tuhan harus memenuhi? Ya karena saya ini sering melakukan kesalahan. Saya ini juga tidak berani mengakui. Kalau kamu ini sering berdoa, Tuhan itu masuk di dalam hatimu, maka kamu akan menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang bertanggung jawab. Ya, semakin kurang melakukan kesalahan. Mengakui kesalahan kita dan tindakan yang tidak tepat, marah, tidak taat, berbohong, itu harus diakui. Ya, harus diberitahukan, tidak boleh disembunyikan. Oke, kalian catat ini dulu. Yuk, semuanya mencatat ini dulu. Ini terakhir ya. Mister yang mari belajarnya juga dicatat, Mister. Mister. Mari belajarnya juga dicatat. Ya, dicatat aja. Judulnya itu dicatat sekalian.
Sudah bisa. Sudah semuanya? Belum. Nah, ayo diselesaikan. Ini cuma segini, cuma sedikit. Ya. Mister. Sudah semua? Mister. Oke, siapa yang belum? Aku belum, Mister. Tinggal sedikit lagi. Aku Oke, ya udah, yuk dilanjut. Mr. Firman itu mengajar kalian untuk membiasakan mencatat itu supaya apa? Supaya poin-poin yang penting itu kalian punya rekodnya sendiri, catatannya sendiri. Nah, ketika waktunya dipelajari gampang, tinggal dibaca. Ya, kemudian apa? Terbiasa juga berlatih, karena kamu mencatat itu kamu seperti mengulang membaca dan mendengarkannya kembali, dan itu akan terekam di kepalamu, ingatanmu, kamu akan ingat hal itu. Itu kenapa kok harus mencatat? Ya itu, mencatat itu perlu, juga membaca itu perlu. Nanti kan kalau PowerPoint-nya dikirimkan, kalian baca, kalian pelajari, itu juga perlu. Sama-sama perlunya. Sudah ya? belum, Mister. Sedikit lagi, Mister. Mister Jeremy sudah ya, Mister? Good. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Oke. Sudah, Mister. Ya. Oke, good. Mister. Nah, jadi anak-anak, poin yang paling penting dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, jangan berbohong. Oke, diingat-ingat ya, jangan berbohong atau menyembunyikan kesalahan. Itu sama ya, tidak boleh berbohong atau menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, kalau sudah bersalah harus diakui. Ya, kalau sudah terlanjur salah nih, melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka harus diakui. Pertama-tama diakui, berdoa dulu, Tuhan ampuni saya, Tuhan, saya berkata kasar. Yang kedua, diakui juga di hadapan orang, yang misalnya kamu berkata kasar kepada siapa, kamu akui, kamu beritahu. Atau kamu melakukan yang salah di rumah, ya berarti kamu akui kepada orang tua yang ada di rumah. Oke? Dan jangan takut kalau mau belajar dengan baik. Tidak boleh takut dimarahi. Itu kan sebuah proses untuk belajar. Saking takutnya dimarahi, disembunyikan katanya, biar enggak ketahuan. Jangan. Nanti satu kelak ketahuan lebih parah, nanti bahaya. Nah, itu ya pelajaran kita hari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, Mister. Tidak, Mister. Ada, Mister. Ada, Mister. Ada? Apa? Ada, Travis? KPM. Misalnya nggak tahu ngomongnya gimana. Oke, kita hari ini tidak ada PR ya. Oke, kalau memang tidak ada. Buat salah tapi nggak tahu ngomongnya. Mister boleh nih. Oh, oke. Travis bertanya, katanya kalau saya berbuat salah tapi saya tidak tahu ngomongnya gimana, ya tinggal bilang aja, misalnya kesalahannya apa, tinggal bilang, minta maaf dulu. Mah. Tunggu, Mister, aku punya. Sebentar, Miki Joy, saya menjelaskan dulu. Kalau misalnya Travis salah, ya bilang aja sesuai dengan kesalahannya itu apa.
terus minta maaf. Nanti paling kan diajar sama mama, diberitahu, oh harusnya begini loh. Nah, seperti itu ya. Tadi Miki Joy kenapa? Kalau kita ada disuruh jujur gimana? Maksudnya? Ada yang tanya bos kalau ada yang pecah atau apa? Maksudnya gimana Miki Joy? Kalau ada yang tanya ada yang pecah, gimana kamu belajarnya gitu? Gimana? Kalau nggak disuruh jujur. Lah kok harus disuruh? Jujur itu harus dari dalam dirinya masing-masing. Itu harus berani, bukan kalau tunggu disuruh. Wah, itu mah bukan mengakui. Jadi maksudnya Mr. Firman itu adalah sebelum orang mengetahui itu kamu duluan yang memberitahu. Itu baru namanya jujur. Kalau disuruh bukan jujur namanya. Kenapa Travis? Travis lift dulu ya. Apa? Mau lift. Oke, jangan dulu, kita kan belum berdoa dong. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sampai di situ. Kita tutup dengan berdoa. Yang berdoa adalah Travis. Ayo, Travis yang. Yuk. Yuk, Travis. Tuhan berkatilah pagi ini kami sudah selesai sekolah dan juga berkatilah Miss dan misalnya dan juga berkatilah sekolah ya. Tuhan ada amin. Amin. Oke, good. Thank you, Travis. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti. Thank you. Ya ampun.